Di area sini saya melihat ada 3 sosok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Selamat malam, bagaimana kabarnya sahabat Sekar? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dirahmati dan diberkati olehnya. Sahabat Sekar, malam ini kita lagi melakukan perjalanan menuju suatu punden atau petilasan di daerah Gadungan, yaitu di punden atau petilasannya Mbah Beji. Jadi dalam vlog kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat sisi sejarah dan budaya dari tempat ini. Tentunya kita tetap berpegang teguh pada keimanan kita. Ketika kita berziarah ke makam, petilasan, ataupun punden, kita mengenang jasa-jasa para leluhur dan mendoakan agar amal baik beliau diterima oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa, serta ditempatkan di sisinya yang mulia. Sebagai orang Jawa, kita tidak boleh melupakan jati diri kita. Sudah sepantasnya kita sebagai anak cucu menjaga dan melestarikan peninggalan para leluhur. Nah, mari kita mulai perjalanan ini. Punden Mbah Beji di Desa Gadungan, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, merupakan situs budaya yang dihormati oleh masyarakat setempat. Setiap tahun, terutama pada bulan Suro, dalam penanggalan Jawa, warga desa mengadakan prosesi ritual sakral yang disebut Grebeg Suro atau bersih desa. Acara ini menyakup tumpengan, doa bersama, dan kirap pusaka, termasuk keris yang dipercaya sebagai peninggalan dari masa Kerajaan Majapahit. Kirap tersebut dimulai dari rumah juru pelihara pusaka dan berakhir di punden di Dusun Beji yang berjarak sekitar 2 km. Punden ini diyakini sebagai tempat bersemayamnya Mbah Bakut, tokoh spiritual yang dihormati oleh masyarakat setempat. Tradisi ini tidak hanya sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur, tetapi juga sebagai upaya pelestarian budaya dan warisan sejarah. Melalui ritual ini, masyarakat berharap mendapatkan berkah dan keselamatan. Selain nilai spiritual, punden Mbah Beji juga memiliki nilai arkeologis. Di lokasi ini terdapat struktur yoni, peninggalan dari masa Hindu-Buddha, yang menunjukkan bahwa kawasan ini pernah menjadi pusat kegiatan keagamaan pada masa lalu. Dengan demikian, punden Mbah Beji di Desa Gadungan merupakan bagian penting dari warisan budaya lokal yang terus dilestarikan melalui tradisi dan ritual tahunan. Bagi sahabat Sekar yang mau ziarah ke petilasan ini, dipersilakan. Mari kita jaga adat dan budaya sebagai warisan para leluhur kita. Dengan niat dan tujuan yang baik, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa-doa kita dan hajat kita. Dan semoga Mbah Beji dan tempat ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gitu ya sahabat sekalian, kita bisa memahami sekilas sejarah punden atau petilasannya Mbah Beji, warisan budaya masyarakat sekitar. Sebagai orang yang beriman, kita tetap berpegang teguh pada keyakinan bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah tempat kita memohon dan menyembah. Tapi kita juga harus menghormati tempat-tempat bersejarah sebagai adat dan warisan budaya. Saya sudah berada di depan pintu masuk petilasan atau punden Mbah Beji yang berada di Gadungan Barat. Mari kita masuk ke dalam untuk mendoakan beliau. Semoga jasa dan amal kebaikan beliau diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan beliau ditempatkan di sisinya yang mulia. Mari kita masuk ke dalam untuk melihat ada misteri dan sosok apa saja yang ada di sini. Assalamualaikum.
Rahayu, rahayu, rahayu Sagung Dumadi. Di area sini saya melihat ada 3 sosok. Untuk sosok pertama, beliau memiliki postur tubuh yang tinggi dan kekar. Beliau seorang laki-laki, menggunakan pakaian ala keraton berwarna hitam keemasan. Dan untuk kepala, beliau memakai sebuah mahkota yang tinggi berwarna emas. Dan untuk bawahannya, beliau menggunakan celana pendek berwarna hitam, serta dilapisi sebuah wiro berwarna coklat. Dan untuk sosok kedua, seorang laki-laki juga, beliau menggunakan pakaian berwarna putih, seperti jubah, serta memakai selendang berwarna hijau. Untuk kepala, beliau disanggul sedikit di atas, dan rambutnya digerai, mungkin kira-kira geraiannya itu sampai segini panjangnya. Serta beliau membawa sebuah keris. Dan untuk sosok ketiga, beliau seorang perempuan, memiliki postur tubuh yang gemuk dan pendek. Beliau memakai pakaian kebaya berwarna hijau, atau bisa dibilang kemben. Beliau disanggul. Dan di sebelah sini saya melihat ada 2 sosok seekor harimau. Dan harimau yang pertama berwarna putih dan ada garis-garisnya. Garis-garisnya itu berwarna abu-abu. Dan untuk harimau yang kedua, warnanya hitam keabu-abuan. Di depan petilasan Mbah Beji, di sini terdapat sebuah beringin yang sangat besar. Namun sayangnya beringin ini sudah roboh.
Yang tersisa di sini hanya bagian bawahnya. Dan di sini saya melihat adanya benda-benda pusaka seperti keris, tongkat, tombak, dan yang lain-lainnya. Sahabat Sekar, ketika kita membaca sejarah, kita sedang menelusuri jejak langkah para pendahulu yang telah berjuang, berpikir, dan berkorban. Mengabaikan sejarah sama dengan mengabaikan identitas dan jati diri kita sebagai bangsa. Maka, jangan hanya mengenang sejarah hayati, pahami dan jadikan sebagai petunjuk arah dalam menentukan masa depan dan generasi berikutnya. Dikala kita menelusuri jejak-jejak para leluhur, entah itu makam, petilasan, ataupun tempat-tempat yang disakralkan, kita sebagai insan beragama harus senantiasa menjaga keimanan bahwa semua ini adalah bagian dari ciptaan Tuhan dan merupakan tanda-tanda kebesarannya. Sebagai anak cucu, sudah sepatutnya kita mengenang dan mendoakan para leluhur agar segala amal dan jasa-jasanya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga mereka ditempatkan di sisinya yang mulia. Kita juga harus senantiasa mengingat bahwa tempat-tempat ini hanyalah sarana untuk mendekatkan diri kepada alam dan kepada Tuhan. Hanya kepadanya lah kita memohon dan menyembah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa merahmati dan memberkahi kita semua. Terima kasih sudah menonton Sekar Sore sampai akhir. Kalau kamu berani, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Setiap minggu akan ada kisah baru yang mungkin membuat sulit tidur atau lebih buruk lagi, membuatmu mendengar suara-suara yang tidak seharusnya ada mungkin. Salah satu yang saya datangi adalah leluhur kalian sendiri, yang namanya telah lama hilang, namun dia sering mendatangimu, bahkan ikut kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tapi hati-hati, mungkin dia tahu saat ini kamu menonton video ini.